Alhamdulillah allazi anzalal kitaba ala sayyidina Muhammadin abdihi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam taslima wa ba'du. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadratal mukhtaromin summa ila hadratil kiram min jami'i sayhina ayuhal mukarramun sahibal fudola allazi yakhduruna fi hazal masjid jami al-ihsan zadakallahu nuran wa ihsanan. Hadratal mukhtaromin ayuhal ikhwan, tah ayeuna teh salerosna giliran Pak Cecep, namun sonten tadi asar teh ngawa ka abdi asar langkung gitu. Anjeunana beliau teh aya halangan kumagi sakitu jadi nyuhunkeun abdi nu ngisi ayeuna. Tapi aya cariosan kieu minggon payun ge teraskeun we ku Kang Haji cenah. Da minggon payun jadwal Kang Haji cenah gitu. Janten orang sabisa-bisa we aya nanya supaya materina 2 minggu berturut-turut ya. Jadi kieu jamaah, ieu sedikit cerita ya, ketika umroh kamari sasih naon teh abdi teh nya umroh teh nya. Alhamdulillah abdi teh sempat menyusun doa gitu. Jadi sedikit dina subuh dina maghrib ayeuna sedikit oleh-oleh dari umroh kamari nyaeta kajian tentang ijabah doa ya. Jadi jamaah dan Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang berdoa kepada Allah ya. Bahkan saking cintanya Allah kepada yang berdoa kepada Allah, maka Allah beli bonus. Jadi dikasih bonus ke Allah nyaeta ampunan dosa bagi hamba-hambanya yang berdoa. Jadi doa orang teh tidak sekedar diijabah, dikabulkan, tapi juga dihampura dosa gitu. Ya. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, ya ibna adama innaka mada'autani warjautani. Jadi wahai manusia, selama engkau berdoa dan berharap ya, rojautani berharap kepada aku ya, ghafartulaka maka aku ampuni dosa-dosa kamu ya. Alamakana minka lalu sesuai dengan keadaan dosa kamu wala ubali. Firman Allah naon? Aku tidak peduli tah. Sajumlah kumaha dosa anjeun satinggi langit bumi, Allah teh enggak peduli selama berdoa dihampura. Jadi untung jami anu berdoa kepada Allah aya bonusna nya. Gitu jamaah, karena ini hadis qudsi maka riwayatnya hasan gitu. Wa qala Allah taala aidan innal ladzina yastakbiruna an ibadati gitu. Sungguh orang-orang yang menyombongkan diri kepada Allah nyaeta di antarana orang-orang yang malas beribadah kepada Allah gitu ya. Jadi dikatakan orang yang sombong kepada Allah nyaeta orang yang malas beribadah kepada Allah. Sayadkhuluna jahannama dakhirina gitu, maka mereka itu akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, dimasukkan dalam keadaan dakhirin, keadaan anu hinadina gitu ya. Jadi bukan hanya tersiksa, aya oge hina. Kalau orang dimasukin ke penjara, disiksa di dalam penjara, dipukuli, ketika sakitnya hilang sembuh enggak? Sembuh. Tapi dihina na eta sembuh moal. Jadi orang yang masuk ke penjara itu sebetulnya bukan masalah hukumannya, hinanya. Gitu jemaah, ya. Jadi di neraka oge kayak orang teh, nauzubillah summa nauzubillah. Bukan karena sakit di neraka, geus kitu di neraka mah saumur-umur teu aya
teu aya damangna. Gitu. Sepanjang masa nggak ada matinya di neraka. Ditambah hina. Karena kunaon hina? Neraka teh dihandap, ditinggalikeun ku jamaah ahli surga. Ditinggali we ku ahli surga, orang ningali ke ahli surga. Nauzubillah summa nauzubillah. Ahlina ningali ke ahli surga. Efek teh orang dipoyok hina tuh. Hina jamaah. Ya. Jadi, nah itu masalahnya. Orang yang tidak pernah ibadah kepada Allah, malas ibadah, termasuk doa, ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu juga bagian dari ibadah. Jadi ketika kita malas berdoa, maka akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Nah, kemudian jamaah, ya. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum. Kita semua udah paham dalil ini, ya. Ud'uni astajib lakum. Apa maknanya? Berdoalah kepada aku, astajib lakum. Aku akan kabulkan doa kalian. Ya. Nah, di sini jamaah, kata kita semua kan udah paham ya. Ud'uni astajib lakum tuh kita semua umat Islam pasti paham. Allah akan mengabulkan doa kita karena ada kata astajib. Tapi secara lugoh paham teu makna astajib. Lugohna ya. Jangan cuma kita mengetahui, memahami bahwa orang yang berdoa kepada Allah pasti diijabah. Tah, ijabahnya menggunakan kata astajib. Apa maknanya? Secara lugoh. Gitu. Ya, supaya kita paham. Karena kalau kita nggak paham, setiap orang yang berdoa pasti diijabah. Ketika merasa tidak diijabah jadi suudon kepada Allah. Nah, maka pahami makna kalimatnya astajib. Ya. Jadi diijabahnya itu menggunakan astajib. Astajib itu fi'il mudhari' jemaah. Ya. Fi'il mudhari' itu kata kerja yang sedang dan yang akan terjadi. Jadi kata tersebut karena bentuknya fi'il mudhari' menandakan ada syarat bagi Allah untuk mengijabah doa. Ya, ini pentingnya paham ngaji dengan orang yang paham mengenai lughah, lughatul Arabiyah. Kalau yang nggak paham nanti pakai terjemahan buku, yang diomonginnya salah maknanya. Karena yang dipahami adalah perkataan orang lain, bukan kalamullah langsung. Kalau ini kita pahami kalamullah dengan kalam Rasulullah, sabda Rasulullah dengan hadis. Ya, karena Rasulullah juga menggunakan kata kalimat menggunakan lughah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fusihat yang digunakan oleh Al-Quran dan hadis dan sekarang dijadikan tata bahasa Arab, bahasa resmi di dalam pemerintahan Saudi Arabia. Ya, karena sebelumnya orang Arab tidak menggunakan bahasa itu. Sebelumnya orang Arab menggunakan bahasa Amiyah. Seperti sekarang nih, para jamaah datang ke Arab. Ngomong pakai bahasa Arab fusihat, mual ngerti orang ditu. Karena kalau dalam tata bahasa Arab air itu al-maun, kalau di sana menggunakan kata moya, jauh. Mual ngerti orang kita tanya, ya, apakah ada al-maun gitu. Ya, ma hadza al-maun, enggak bisa ngerti dia. Apa itu al-maun? Kecuali kalau kita ngomong ma hadza moya barid, air dingin, baru dia ngerti. Seperti saya kemarin ke Turki menggunakan bahasa Arab, nggak ngerti juga, nggak nyambung. Karena ternyata di Mesir, maaf bukan di Turki, di Mesir itu bahasa Arabnya adalah bahasa Arab Qibti. Antara bahasa Arab Mesir dengan bahasa Arab Mekah sama nggak? Nggak sama. Gitu jamaah ya. Jadi yang mempersatukan, kalau kita yang mempersatukan bahasa-bahasa yang ada di lingkungan Nusantara dengan bahasa Indonesia. Nah, kalau yang mempersatukan bahasa-bahasa di Jazirah Arab adalah bahasa Arab Fusihah. Gitu. Ya, bahasa Arab Al-Qur'an. Itu jamaah. Jadi jamaah sekalian, astajib eta bentuk fi'il mudhari menandakan adanya syarat.
Maknanya apa? Ketika kita mau doa kita diijabah, maka kita harus mencari syarat diijabahnya doa. Gitu, ya. Bukan asal sekedar berdoa gitu. Di antara syarat berdoa itu ada syarat keadaan, ada syarat waktu, ada syarat tempat. Tuh, jemaah. Syarat apa? Keadaan, syarat waktu, dan syarat tempat. Pahami itu. Supaya kita berdoa itu pasti yakin diijabah. Ya. Sekarang syarat keadaan seperti menghadap kiblat. Itu salah satu syarat diijabahnya doa. Harus menghadap kiblat. Kedua, keadaan yang suci, baik diri maupun tempat. Ya. Gitu. Tempat harus suci, keadaan diri kita juga harus dalam keadaan abdas. Ya, baik itu abdas besar maupun abdas kecil, kemudian juga pakaian. Ya. Kemudian juga hati juga harus dalam keadaan suci. Gitu jemaah. Ya. Apa cirinya hati kita suci dalam berdoa? Tidak mendoakan keburukan bagi orang lain. Jangan ada berdoa mendoakan keburukan orang lain, jangan. Gitu. Kebaikan doa itu isinya, ya. Nah, kemudian kedua, mengangkat kedua tangan, kemudian fokus ya dalam doa, dan yang terakhir yang paling penting apa jemaah? Mengetahui kesukaan Allah. Bagaimana kita berdoa, kita meminta kepada Bapak kita, tapi kita nggak tahu kesukaan Bapak naon. Orang teu apal Bapak orang teresep ke orang anu ngarokok, orang minta duit ke Bapak orang, pasti kan cek Bapak pasti dipakai beli rokok ya, mau dibere. Karena kita merokok, sementara Bapak kita nggak suka anaknya merokok, mau dibere duit. Gitu jemaah. Jadi ketika kita berdoa juga kepada Allah, harus tahu apa saja kesukaan Allah bagi orang-orang yang meminta, yang berdoa kepada Allah. Kemudian jemaah sekalian, mutola'ah pertama nih. Nabi Musa dan Nabi Harun alaihi salam berdoa kepada Allah. Beliau berdoa untuk minta kepada Allah agar bisa mengalahkan Fir'aun. Ya, Nabi Musa dengan Nabi Harun. Qala, ini dalam surat Yunus ayat 18. Allah Ta'ala berfirman, qad ujibat da'watukum ma. Sungguh telah diijabah doa kalian berdua, fastaqima. Ya. Allah menggunakan kata fastaqima, maka tetaplah. Apa fastaqim? Istiqomah. Istiqomah di jalan yang lurus. Jadi ketika kita mulai dari awal rencana berdoa sampai berdoa, setelah berdoa kita pertahankan jalan hidup kita dalam keadaan yang lurus. Mustaqim. Ihdinas syiratal mustaqim. Ya. Nah itu kesukaannya Allah nih. Kesukaannya Allah yang dicatat ku Allah dalam Al-Quran kalamullah ketika Allah mengijabah doanya Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun. Nah, Allah ceritakan kesukaannya Allah. Pertama apa? Pertahankan dalam keadaan kita hidup di jalan yang lurus. Yang kedua, wala tatabi'ani sabilal lazina la ya'lamun, dan jangan mengikuti jalan ya allazina la ya'lamun, orang yang tidak punya ilmu dina perkara kebenaran. Artinya kumaha? Jangan ngikutin tuh orang-orang anu sok maksiat. Anu orang nu sok naon selain maksiat teh? Hianat, segala macam. Jangan diikuti langkah orang-orang yang suka bikin cilaka batur. Diri sendiri ge sorangan, cilaka. Suudon dan segala macam. Ya, gitu. Jangan diikuti itu langkah-langkah orang yang seperti itu, ya. Gitu. Nah, kemudian jemaah dalam tafsir ya. Dalam riwayat Ibnu Jurayji, Imam Jurayji
Beliau mengatakan, maka Fir'auna ba'da hazihi da'wah arba'ina sanah. Jadi setelah Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Harun itu berdoa untuk bisa mengalahkan Fir'aun kepada Allah, diijabahnya ku Allah teh 40 tahun. Dari berdoanya Kanjeng Nabi Musa dengan Kanjeng Nabi Harun, diijabah doa. Kalahnya Fir'aun sampai tenggelamnya Fir'aun itu 40 tahun. Ari urang sok hayang ayeuna ngadoa isukan pageto jadi ijabah. Urang nabi lain. Hah? Kudu sabar. Wasta'inu bisobri wasolah. Sabar cek Allah teh. Sabar dan mau tetap bersolah. Solah itu diantaranya artinya berdoa juga, ya. Jadi di antara syarat ijabah doa kita fastaqima yang pertama, yang kedua wala tatabi'ani sabila allazina la ya'lamun gitu, ya. Karena gini jamaah, orang yang berilmu belum tentu paham. Orang yang berilmu belum tentu paham mana yang benar, tapi orang yang paham mana yang benar pasti berilmu. Karena ada orang yang kelihatannya seperti berilmu karena banyak hafal hadis, hafal Quran, tapi belum tentu faham. Karena tidak faham lugatul Arabiyah gitu. Hanya sekedar hafal sehingga banyak yang hafalannya jadi kacau. Kenapa kacau? Karena yang dihafal itu dari terjemahan. Sementara kan terjemahan beda-beda. Ya. Di buku terjemahan itu beda-beda, baik terjemahan hadis maupun terjemahan Quran gitu, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, mutolaah kedua Sayyidina Abu Darda qala an Abi Kilabah, ya, an Abi Darda rahimahullah qala ud'ullaha yauma syara'ika, berdoalah kepada Allah di waktu senang. Jadi ketika waktu kita itu kita lagi senang, lagi happy, lagi bunga, justru kudu dibanyakan berdoa. Dibanyakin berdoa gitu, ya. La'allahu yastajibu laka yauma daraika. Nah, jadi kalau kita banyak berdoa di waktu kita senang, maka Allah akan mengabulkan doa-doa kita di saat kita susah. Gitu jemaah, ya. Jadi ulah hilat nuju bunga, nuju boga rizki, nah justru banyakin berdoa. Gitu. Kemudian mutolaah yang ketiga, Imam Abu Bakar Al-Turtusi qala Allahu yaghdabu in tarakta sa'alahu. Allah murka kepada orang-orang yang tidak mau berdoa, tidak mau minta kepada Allah. Itu Allah pasti murka gitu. Yaghdabu itu marah yang dalam keadaan marah banget gitu, ya. Murka gitu. Wa bani Adam hina yus'alu yaghdabu gitu. Dan Bani Adam kalau diminta dia marah. Jadi sebaliknya. Bani Adam manusia itu justru semakin banyak diminta semakin marah. Allah dibalik. Gitu, semakin banyak diminta semakin cinta, semakin sedikit diminta semakin marah, dibalik, ya. Anak orang menta we teruskan ke bapana, pasti ambek bapana sok we. Menta we sia. Ya. Gitu jemaah. Nah, kemudian jemaah fidakumullah, dalam mengijabah doa, Allah Subhanahu wa taala juga meletakkan pada tempat dan waktu. Tadi keadaan. Sekarang tempat dan waktu. Untuk tempat itu hanya ada di tanah haram. Ijabah doa itu enggak ada di tempat lain kecuali di tanah haram, nyaeta Madinah dan Mekah Al-Munawwarah. Yang disebutnya adalah multazam, ya. Gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutazamu maudium yastajabu fihi du'a'u. Jadi Rasulullah bersabda, multazam adalah tempat diijabahnya doa
ma da'allah fihi abdun ilastajabahu. Ya, jadi apa yang diminta seseorang kepada Allah pasti Allah akan ijabah ketika dimultazam gitu. Jadi kalau ada orang yang mau berangkat haji, mau umroh, ulah nitip oleh-oleh. Orang nitip oleh-oleh cai jam-jam, tekedah jemaah. Ngaberatkeun. Anu haji, anu umroh ngaberatkeun, da mau jam-jam berat teh. Itu da leuwih ti kiloan mayar deh. Nitip we doa di multazam, eta nu pang penting nama. Nitip doa di multazam. Gitu jemaah. Ya. Karena sabda Rasul yang paling penting adalah doa. Yang pasti diijabah ku Allah nyaeta tempatnya di multazam. Nah, kalau untuk waktu ijabah doa perkawis waktu dina ketentuan waktu bisa di mana aja, termasuk bisa di kampung kita, kampung Jembar. Ya. Wa qala Nabi SAW, jadi gini jemaah. Rasulullah SAW itu paling suka, paling senang mendoakan jamaahnya, para sahabat Rasulullah tah. Ya. Di antara beliau, doa beliau nyaeta kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik, Allahumma rzuqhu malan waladan. Ya Allah, kata Rasul nih. Rasulullah bersabda, Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik supaya ditambahkan rizki pada Anas bin Malik dan ditambah harta dan anak-anaknya. Jadi rizki berupa ya mala waladan. Jadi berupa mal itu harta dan anaknya, anak-anaknya. Sehingga apa jemaah? Anas bin Malik itu termasuk orang terkaya di Madinah. Anaknya berapa? 100. Umurnya panjang. Anas bin Malik. Umurnya sampai ke 100. Ya, anaknya saya lupa jumlahnya, pokoknya banyak sekali anaknya. Umurnya teh 100. Gitu. Ya. Hartanya banyak gitu. Itu karena berkat didoakan ku Rasulullah. Gitu. Ya. Ya tentunya Rasulullah kok berdoa di mana? Ya di multazam. Gitu. Ya. Kemudian wa barakalahu, dan berkahilah dengan nikmatnya itu, dan sehingga kekayaan anaknya banyak, hartanya banyak, umurnya panjang. Anas bin Malik itu dalam keadaan barokah kepada Allah. Nyata didoakan ku Rasulullah. Gitu jemaah. Jadi penting kita didoakan ku orang-orang yang memang ahli ibadah, ahli tauhid, ahli fikih, ahli tasawuf. Bukan ahli-ahlian, bukan. Gitu ya, yang jelas-jelas ahli dalam perkara tauhid, fikih dan tasawuf, bukan asal-asalan. Ya, seperti Rasulullah SAW juga pernah berdoa kepada Allah minta Umar bin Khattab. Rasulullah, ya, Allahumma a'izal Islam Nabi Umar ibnil Khattab. Ya Allah, berikanlah kemuliaan ya Islam dengan Umar bin Khattab. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Nah, ketika Umar bin Khattab masuk Islam, Rasulullah SAW berdoa, wazadakallahu qurrata ainin fid dunya wal akhirah. Ya. Kemudian Rasulullah mendoakan, ya Allah, tambahkanlah keindahan di dalam hatinya Umar bin Khattab di dunia dan di akhirat. Itu ya. Akhirnya Umar bin Khattab masuk Islam. Dan sekarang pemimpin di dunia yang tercatat sebagai pemimpin yang sukses, ya, membawa umatnya dan dirinya itu bagja dunia akhirat cuma 2. Pertama Rasulullah, yang kedua adalah Umar bin Khattab. Enggak ada pemimpin lain. Ada pemimpin Hitler, Soekarno, enggak tercatat. Yang tercatat itu cuma 2, Rasulullah dan Umar bin Khattab. Ya, karena doanya Rasulullah. Sahabat-sahabat lain yang termasuk sahabat utama Rasulullah, kenapa tidak tercatat? Karena memang tidak didoakan ke Rasulullah. Otomatis sudah mendapat wahyu dari Allah.
Kalau Umar tidak dapat wahyu, tidak didoakan, tidak akan dapat wahyu. Gitu. Kalau sahabat yang lain otomatis karena dapat wahyu, ya. Itu jemaah. Dapat ilham lah. Nanti kita ngaji ilham, ya. Kemudian jemaah sekalian, sifat Rasulullah yang suka mendoakan para sahabat diikuti karena Rasulullah sebagai uswatun hasanah, maka sifat dan amal Rasulullah mendoakan para sahabat itu diikuti ku para ulama, ya. Turunannya tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama, sahabat semua akhirnya pada suka berdoa, ya, mendoakan orang lain. Gitu jamaah. Ini ada dalam kitab Tartibal Madarik wa Taqribal Masalik, ya. Jadi ada seorang ulama tabi'in, itu beliau itu dalam kitabnya, dalam kitab tadi beliau menyampaikan gini, setiap beliau itu menginjakkan kaki di kota Mekah dan tawaf, ya, tawaf mengelilingi Ka'bah, beliau selalu berdoa, Allahumma ayyuma gulamin alam tuhu. Jadi ya Allah, siapa saja yang telah aku berikan ilmu, ya, faj'alhu bi ibadika solihina, tempatkanlah mereka di antara hamba-hambamu yang soleh. Maka jadikanlah mereka hamba-hamba engkau yang ahli surga. Ini guru yang benar jemaah. Tidak hanya dicontohkan oleh Rasulullah, juga oleh ulama. Jadi ulama yang benar, guru yang benar itu guru yang mau mendoakan santrinya. Guru yang mau mendoakan jamaahnya. Jangan dibalik, ayo minta doa. Ya. Gitu jamaah. Kemudian jamaah sekalian, contoh yang paling dekat. Contoh yang paling dekat itu Mama Gentur dulu, Mama Satibi. Ya, saya langsung dapat cerita itu dari pengersa uak saya, kakak sepupunya Mama, ya, Mama saya. Jadi Mama Satibi itu dulu ketika di Gentur sering kholwat. Selama beliau kholwat itu, beliau ada membuat sumur di dalam ruangan yang tertutup. Nah, beliau kholwat di dalam ruangan itu, kemudian ngadares puasa 40 hari sambil membacakan sholawat nariyah, mendawamkan sholawat nariyah. Nah, kemudian beliau mendoakan siapa saja yang minum dari santri-santri aku, ya, yang minum air hijib ini, maka disebut air hijib. Karena doanya itu di antara hijib sholawat nariyah ada hijib-hijib yang lain. Ya, siapa saja yang minum dan mandi dari sumur ini, maka insya Allah akan menjadi ulama yang manfaat. Gitu jemaah. Ya. Nah ternyata dari Gentur ini yang saya catat, yang lahir dari Gentur itu pertama ulama Syekh Sanja Abuya Kadukaweng, ya, itu Kabupaten Pandeglang. Kemudian Tubagus Ahmad Bakri Mama Sempur Pleret Purwakarta, ya. Kemudian Syekh Muhammad Umar Basri Mama Fauzan ini Kabupaten Garut. Dan ulama-ulama lainnya jemaah, ya, ulama-ulama lainnya yang alumni Gentur, maka banyak yang menjadi ulama yang soleh, bukan sekedar kiai-kiaian, ulama-ulamaan, tapi memang benar soleh gitu. Sehingga cirinya apa? Menurunkan banyak kiai-kiai lagi dari jebolan pesantrennya. Apalagi di Cianjur. Ya Cianjur tuh banyak banget ya, Mama Gelar. Mama Gelar tuh alumni Gentur. Kandang Sapi gitu. Banyak lah, ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, mengingat ittiba kepada Rasulullah SAW dan para guru-guru kita, ya. Kemarin jamaah sekalian, waktu saya menginjakkan kaki, karena saya umrohnya itu ke
Mesir dulu selama 4 hari, kemudian baru dari Mesir saya ke Madinah. Tidak langsung ke Mekah, ke Madinah. Nah, ketika menginjakan kaki di Madinah, saya teringat untuk ittiba kepada Rasulullah dan para sepuh, para guru kita. Gitu. Nah, di situ alhamdulillah ketika pertama kali saya sampai ke hotel, saya menyusun doa jemaah. Alhamdulillah saya menyusun doa, Allahumma infa min ilmika fi kulli majlisi abdika afid barakatan wa ridha'aka khairur rizqi wal hayatu fid dunya wal akhiratu ma'al jama'ati fi majlisi abdi. Ya. Jadi artinya, ya Allah, berikanlah manfaat dari ilmu Engkau di setiap majelis hamba, limpahkanlah keberkahan dan ridha Engkau untuk kebaikan rizki dan kehidupan di dunia dan di akhiratnya para jamaah di majelis hamba. Ini yang sempat saya nyusun doa, ya, summa bi ilmika fi majlisi hazal abdi. Kemudian ya Allah, dengan ilmu Engkau di dalam majelis hamba ini, sa'adatan fid dunya wal akhirati ma'al jama'ati fi majlisil abdi, amin. Selamatkanlah dunia dan akhiratnya para jamaah di majelis hamba ini, amin. Gitu, jamaah. Ini saya baca terus doa ini ketika ke Raudhah selama di Madinah, ya. Ketika berdoa di depan makam Rasul, ya. Kemudian ketika berdoa juga di Baqi, gitu, ya. Maka mudah-mudahan sesuai dengan niat, insya Allah jamaah pengajian di majelis saya ini termasuk jamaah di majelis Al-Ihsan, ya, yang mendapatkan ilmu dari saya akan mendatangkan keberkahan rizki untuk kehidupan di dunia dan di akhiratnya nanti. Amin, ya. Juga keselamatan dunia dan akhiratnya. Amin ya mujibud da'wati sa'ilin. Jadi punten-punten jamaah sekalian nebeng yuk. Nyuhunkeun doana abdi sing sehat. Sing tiasa menghadiri majelis. Karena minggu kemarin tuh giliran jatah saya nggak bisa pulang di Jakarta karena nambruk. Boro-boro pulang naik ke mobil gitu bisa. Itu ayeuna we mumpung sehatinya. Gitu jamaah. Nah, kemudian apa saja waktu istajab berdoa ketika istajab Allah yang Allah tetapkan. Nah, ini kalau waktu bisa di mana saja, termasuk di kampung kita, ya. Pertama, wa bi asharihum yastaghfirun. Allah Ta'ala berfirman ketika waktu sahur. Waktu syahar, tidak hanya kita mau puasa sahur, tapi intinya waktu syahar. Waktu syahar yaitu sebelum subuh. Sebelum subuh, ya, usahakan kita berdoa. Ya, karena begini jamaah, kenapa itu penting kita berdoa di waktu sahur? Karena Allah Ta'ala, ya, ini yang diberitakan ke Rasulullah SAW, yanzilu robunata baraka wa ta'ala kulalaiti nilas sama'i id-dunya. Ya, jadi Allah yang maha suci itu dan maha mulia itu dina waktu sahur turun ke alam dunia, turun ke langit dunia, gitu. Tapi jangan dibayangkan turunnya seperti apa. Pokoknya dina waktu sahur Allah itu turun ke alam dunia, gitu. Nah, ketika Allah turun itu, hina yabqa sulasul laili al akhiri yaqulu, ya. Nah, saat sepertiga malam Allah Subhanahu wa taala itu turun ke langit dunia, yaqulu, kemudian Allah berfirman, man yad'uni fastajibu lahu. Siapa yang berdoa kepada aku maka aku akan kabulkan. Tuh. Jadi dina waktu sahur jemaah. Sebelum subuh, setiap yang berdoa kepada Allah, Allah ijabah. Man yas'alani fa'atihi, orang yang minta maka fa'atihi, Allah akan berikan. Ya. Kalau doa itu biasanya kita doa itu kebaikan-kebaikan yang bersifat ruhul, yang bersifat jasmani. Kalau minta itu kan biasanya lebih spesifik, ya. Apa maknanya minta lebih spesifik? Kalau doa itu biasanya lebih jamak,
maknanya. Tapi kalau minta itu biasanya lebih khususon, ya. Apakah kita khusus minta anak yang soleh? Nah itu bagian dari minta. Permintaan yang lebih khusus kalimatnya dan waktunya lebih khusus, gitu. Itu permintaan. Bedanya doa dengan minta, ya. Kemudian man yastaghfiruni faghfirulahu. Siapa yang meminta ampunan maka aku ampuni. Nah, itulah kelebihan 3 perkara kita berdoa di waktu syahar, gitu, ya. Gitu. Ini yang ngomong bukan Haji Aksa, jemaah, Rasulullah. Apa kita nggak percaya sama Rasul? Kemudian ketika berbuka puasa. Nah, saat berbuka puasa itu, jadi kebanyakan kan kita ini kalau buka puasa langsung apa doanya? Begitu Allahu Akbar, maghrib langsung doanya apa tuh? Yang singkat biasanya nantinya. Allahumma lakasum tuh. Nggak segitu tuh bala-bala weh. Padahal mah jemaah kalau mau begitu dur batalkan heula make cai herang. Jangan dulu ada makanan yang masuk, batalkan pakai cai herang terus doa. Doa yang kita khususkan lah, yang bentuknya permintaan. Baru habis itu makan makanan gitu, ya. Jadi kalau ulama-ulama tasawuf itu dulu ngajarkannya seperti itu. Kalau buka puasa tuh langsung minum air putih, habis doa, habis minum air putih, bismillah minum air putih, langsung doa yang agak panjang, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, salasun la turadu da'watuhum. Ada 3 doa yang tidak tertolak. Asoimu hatta yuftiru, doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Nah, orang yang buka puasa. Wal imamu al-adilu, dan doanya seorang imam atau seorang pemimpin yang adil. Di antara imam yaitu imam sholat bisa. Bukan hanya presiden, gubernur, bupati dan sebagainya, tapi imam sholat juga bisa masuk kategori asal imam yang adil. Maknanya di mana imam yang adil? Pertama, yang sesuai dengan kaidah fikih, tasawuf dan tauhidnya ketika mengimami sholat. Yang kedua, adil. Jangan ada orang tua di belakang baca ananan ulami, sehingga akhirnya membuat orang tidak khusyuk dalam sholat. Kenapa tidak khusyuk? Karena nges kaburu capek. Sementara imam masih panjang bacaannya. Itu termasuk imam yang tidak adil. Gitu jemaah, ya, diantaranya. Kemudian wal madlumu, dan doanya orang-orang yang terdolimi. Doa-doa orang yang terdolimi maka dia ijabah doa, ya. Yang ketiga ketika malam Lailatul Qadar, jemaah. Nah, ini perkaranya malam Lailatul Qadar itu sulit kita membuktikan, ya. Qultu ya Rasulullah, kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qala qultu ya Rasulullah ara'aita in alimta ay lailatul qadri, ya. Jadi Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, gimana kalau saya itu, ya, ara'aita alimta ay lailatul qadri, gimana kalau saya menemukan malam Lailatul Qadar? Ma aqulu fiha, apa yang sebaiknya saya doakan, saya sampaikan? Qala, kemudian Rasulullah Rasulullah SAW bersabda, berdoalah. Qauli itu maknanya berdoalah, ya. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyuka sifat pemaaf, maka ampunilah aku. Nah, ini doanya jemaah. Jadi kalau kita sudah lazim malam ganjil itu biasanya malam Lailatul Qadar, di antara, ya pokoknya ketika malam ganjil kita berdoa ini aja, ya. Ketika malam Lailatul Qadar, malam ganjil, kita suka di masjid itu, ya, itikaf di masjid, kita banyakin doa ini aja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Udah, banyakin doa ini jamaah. Karena ini yang diperintahkan Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah, itu, ya, kepada istrinya. Kemudian jamaah sekalian, ketika azan nih, ya, ketika azan berkumandang.
Itu saat ijabah doa. Sintani la turaddani au qalama turaddani, ya. Doa itu tidak tertolak pada 2 waktu atau kemungkinan, ya. Au di sini atau qalama turaddani atau kemungkinan tertolaknya sedikit. Maknanya ini, ya. Au qalama turaddani atau kemungkinan doanya itu tertolak sedikit, yaitu doa indan nidai, ketika doa ketika azan berkumandang. Tapi jamaah, bukan saat suara muazin dari speaker, bukan. Suara muazin anu ka kuping langsung. Jadi kalau kita mau doa supaya diijabah ku Allah, ulah ngantosan muazin di bumi, ngantosan suara speaker ulah. 5 menit sebelum azan datang ke masjid, tungguin muazin azan, baru kita berdoa. Gitu jamaah. Atuh lamun urang ngantosan muazin suara dina sapeker moal putus urang ngadoa. Ieu encan beres eta azan. Ieu eta can beres di ditu azan. Can di radio. Jadi yang fakta ijabahnya itu ketika suara muazin langsung. Maka ketika saya di Picung, kalau ada mendengar suara muazin dari speaker, suara dari speaker atau dari radio, tidak wajib dijawab. Orang keur ngobrol we. Teu wajib Allahu Akbar jam itu. Gitu. Karena dari speaker. Kalau diturutan ku orang, maning speaker itu 24 jam azan moal putus. Ayo we urang ngajawab. Ya, gitu jamaah. Jadi ketika doa indan nidai, ketika azan berkumandang. Wa indal ba'si hina yalhama ba'duhum ba'don, yaitu saat perang berhadapan. Jadi ketika perang berhadapan tuh antara musuh langsung berhadap-hadapan, itu kan berarti langsung mawa pedang, ya, jihad langsung. Tah orang berdoa di waktu azan itu sama fadilahnya dengan ketika kita berdoa di saat perang langsung. Gitu. Ya. Perang jihad langsung. Gitu jamaah. Jadi untung tah ulah salah. Tungguan kalau bisa mah tungguan. 5 menit sebelum azan datang ke masjid. Mual ketinggalan jamaah mual. Itu. Dapat ijabah doana, dapat manfaat jamaahna, fadilah jamaahna pasti. Itu ya jamaah. Kemudian jamaah, ijabah doa eta ketika selesai azan menuju qomat. Jadi selesai azan, muazin akan qomat. Nah di situ kita berdoa. Berdoa itu jemaah. Ya, jadi sambil nunggu tadi selesai azan kita berdoa. Nah sambil itu kita berdoa terus. Gitu. Nah itu ijabah doa gitu. Ya. La inalakum munajin robbahu. Nah terus tidaklah kalian bermunajat kepada Allah, fala yadzina ba'dukum ba'don, maka janganlah saling mengganggu satu sama lain. Jadi ketika berdoa jamaah, jangan sampai kita berdoa anu akhirnya mengganggu orang lain, terutama orang yang lagi sholat. Jangan sampai itu jamaah. Ya, bahkan ketika saya sedang ngaji gini, ada orang sholat, saya berhenti. Menunggu orang selesai sholat. Pernah di masjid ini juga. Gitu. Karena tidak boleh mengganggu kegiatan orang yang sedang menghadap kepada Allah. Sedang sholat. Apalagi cuma sekedar berdoa. Tidak boleh. Gitu. Jamaah ya. Wala yarfa'u ba'dukum ala ba'din fil qiraati. Jangan kalian yarfa'u, meninggikan, ya, yarfa' ini artinya meninggikan, ya, ba'dukum, ya, suara kalian ala ba'din fil qiraati, ketika kalian membaca Al-Qur'an.
jemaah. Jadi kumaha jemaah? Ada baiknya bacaan Al-Quran jangan dimasukin ke speaker. Ini bukan saya yang ngomong, tapi Rasulullah. Terserah mau percaya apa enggak kepada sabdanya Rasulullah, kepada hadis ya. Gitu. Kecuali kalau ada yang bisa menyajikan hadis lain ya menjadi counter dalil, mangga gitu. Tapi ini dalilnya jelas ya. Hadis riwayat Abu Daud nomor 1332, hadis Ahmad 430 disahihkan. Nah, bahkan ini sahih. Disahihkan ku Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu ya. Gitu jemaah. Jadi jangan suara speaker dimasukkan suara ngaji Quran dimasukin ke dalam speaker. Gitu ya, jemaah. Kemudian berikutnya adalah qala fi sholati. Dan beliau juga berkata di dalam sholat itu jangan mengeraskan suara kecuali berjamaah. Imam sebagai imam sholat boleh. Kalau sendiri nggak usah. Nggak usah jemaah. Kalau sendiri itu atau makmum wajibnya apa? Suara terdengar oleh telinga sendiri. Tidak perlu. Masa kita sendiri malam-malam sholat tahajud. Bismillahirrahmanirrahim. Hayang ka kuping itu. Kalau mau bangunin istri, bangunin aja sebelum sholat. Gitu. Ya, gitu. Jadi dalam membaca Al-Quran maupun dalam sholat tidak perlu di speakeri. Gitu. Ya. Kalau imam di sini sudah benar tuh. Imam di sini azan qomatnya di speakeri ketika imamnya membaca bacaan sholat, imamnya maju baca sholat, speakernya dimatiin. Bagus, nggak apa-apa. Memang harusnya begitu. Ya. Jadi nggak usah diperdengarkan, gitu jemaah. Ya. Kemudian jemaah sekalian, ijabah doa itu aqrabu ma yakunu al-abadu mi rabbihi wa huwa sajidun. Seorang hamba itu berada paling dekat dengan Allah ketika dia sedang sujud. Ya. Fa aksiru adu'a'u. Maka Rasulullah perintahkan dalam hadis Muslim nomor 482 supaya memperbanyak berdoa ketika sujud, khususnya dina sujud akhir ya gitu jemaah. Kemudian jemaah sekalian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam qila ya Rasulullah adu'a'u asma'u. Ada yang sahabat bertanya kepada Rasulullah, kapan doa kita itu didengar oleh Allah? Kemudian Rasulullah SAW bersabda, jaufal lailal akhiri wa dunuros sholawati al-maktubati gitu, yaitu di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Ya, di akhir malam dan di akhir sholat wajib. Nah, itu doa kita didengar ku Allah tuh. Di akhir malamnya itu sepertiga malam tadi ya, waktu sahur, dan di waktu sholat wajib, akhir wajib. Jadi di waktu dina sujud akhir gitu. Panjangin aja doanya nggak apa-apa. Dina sujud akhir. Subhana rabbiya, kalau abdi mah kieu jamaahnya. Subhana rabbiya a'la wa bihamdi Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Karena kita perlu rizki dina perkara apapun di dalam kehidupan kita, baik hidup maupun mati perlu rizki. Nah, rizki yang bagaimana? Jamaah, rizki jangan yang diambil lagi ke Allah. Ada nggak rizki yang diambil lagi ke Allah? Hah? Ada. Menang ngabangun, imah menang milik, ngabangun rumah, nauzubillah summa nauzubillah, tahu-tahu kebakaran, beak deui. Karak menang gaji ti Allah tinya diberi rezeki ku Allah, menang keuntungan jual beli, pulang dibegal. Saeb deui. Nauzubillah teu? Nauzubillah, summa nauzubillah. Maka di dalam doa itu jamaah jangan cuma minta rizki. Pasangannya doa minta rizki itu Allahumma inni as'aluka rizqan
Ya Allah berilah kami, kalau doa untuk diri sendiri, kalau untuk berjamaah, Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban yang baik, kasiron yang banyak, wasi'an bil ghairi hisab. Ya, yang manfaat bil ghairi hisab, jumlah yang tidak engkau tentukan, yang tidak terhitung. Nah, selesai doa kita rizki, ada pasangan doanya. Allahumma la taslub mini ni'matan an antu'to alayya. Ya Allah, jangan kau ambil lagi kembali rizki yang sudah engkau berikan, nikmat yang sudah engkau berikan kepada hamba. Coba, jemaah. Ya. Itu pasangan doa. Karena apa jemaah? Allah menurunkan ke alam dunia ini semuanya berpasang-pasangan. Maka doa juga perlu ada pasangan. Supaya bisa bertambah. Cok, kita hidup tanpa pasangan, bisa nggak punya anak? Nggak bisa. Gitu jemaah. Ya, mata kudu aya pasangan. Gitu. Jadi kita berdoa, Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban katsiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an antuta alayya. Ya Allah, jangan kau ambil kembali nikmat yang sudah engkau berikan kepada hamba. Itu jemaah. Ya. Itu jadi kemudian jemaah sekalian, selanjutnya waktu doa yang mengijabah, yang diijabah ku Allah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakaro yauma Jumat. Rasulullah SAW menyebutkan tentang hari Jumat. Faqala, kemudian beliau bersabda, fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qaimun yusalli yas'alu alaha ta'lan syai'an. Jadi di dalamnya itu ada 2 waktu. Maksudnya di dalam hari Jumat etate ada 2 waktu di mana seorang muslimin ya la yuwafiquha abdun muslimun, ya, seorang muslimin itu akan mendapatkan dirinya sedang berdiri, ya, fiquha artinya itu maka dia berdiri, ya, seorang hamba itu muslimun gitu ya, seorang muslimin berdiri melaksanakan sholat, ya, wa huwa qaimun yusolli, kemudian dia itu mendirikan sholat dan yas'alu alaha ta'ala syai'an, kemudian dia berdoa bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya gini jemaah, di dalam sholat Jumat itu kita pasti akan berdiri melaksanakan sholat. Itu waktu saat kita ijabah tuh. Ya, waktu ijabah. Maka karena apa jamaah saya katakan waktu diijabah ini oleh Rasulullah disampaikan waktu ijabah? Karena di dalam sholat kita itu isinya kalimat-kalimat doa. Maka setiap kalimat isi doa yang bermakna di dalam sholat itu akan diijabah ke Allah. Di antaranya apa coba? Saat duduk di antara 2 sujud kita doa apa? Allahumma fir warham wa'afi wa'fu apa? Kok saya jadi ya gitu. Allahumma gfirli warham wa apa tuh? Rabbik firli warhamni warzuqni warzbuni wahdini wa'afini wa'fuani. Itu kan kalimat doa semua jemaah. Ya, itu. Nah, itu pasti dijabah. Yang kedua jamaah itu ya, yang ini yang dikatakan Rasulullah ya. Dan apa ini? Yas'alu 'alallaha ta'ala syai'an, yaitu yang kedua di antara 2 duduk. Di antara 2 duduk ya, khutbah, duduk di antara 2 khutbah itu saat ijabah. Jadi jangan sampai enggak berdoa tuh jamaah. Kalau bisa pertama kita al-ikhlas dulu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Baru doa. Itu ya, di antara 2 khutbah, duduk di antara 2 khutbah, ya.
ila atau iyahu gitu. Pasti Allah ijabah, Allah berikan apa yang dia minta. Tuh. Ya. Sabda Rasul gitu. Wa asyara biyadihi yuqaliluha. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan dengan tangannya tentang sebentarnya waktu itu. Jadi gini Rasulullah mengisyaratkannya sedikit. Jadi dalam waktu-waktu yang sedikit ijabah doa. Nyata di antara 2 khutbah gitu. Ya, itu waktunya sedikit jemaah. Gitu. Kemudian jemaah sekalian ketika turun hujan. Tapi bukan setiap hari hujan terus kita doa, enggak. Jadi lama enggak hujan, terus tiba-tiba datang hujan. Itu dianjurkan berdoa ya. Sintani maturadani, dua waktu yang tidak tertolak, yaitu adu'au indan midai, ketika azan berkumandang, wa tahtal matoro, kemudian ketika hujan deras turun. Ya. Jadi saya waktu umroh sampai dari Madinah saya naik kereta cepat ke Mekah, tiba-tiba kita kan pakai ihram, ngambil mikot di Bir Ali. Jadi tiba-tiba begitu tawaf hujan juga. Nah, kalau di sana itu orang kalau hujan bukannya lari minggir, malah sambil berdoa. Gitu. Karena kan di Mekah itu kan langka hujan. Jadi pas saya datang itu pas pertama hujan. Jadi hujan-hujanan jemaah. Gitu. Ya. Pas tawaf itu kita hujan, tapi sebentar hujannya, enggak lama kayak di sini, sebentar terus udah kering lagi aja gitu. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ini yang diriwayatkan oleh Ibnu Jabir Abdillah radhiyallahu anhu, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam da'a fi masjidil tahti salasan. Jadi Rasulullah SAW itu berdoa di Masjid Al-Fatih. Jadi setiap Rasulullah itu setiap hari Rabu pergi ke Masjid Al-Fatih. Ya. Kalau hari Sabtu ke masjid Masjid Kuba. Kalau hari Rabu Rasulullah nyempatin sholat sunnah di Masjid Al-Fatih. Kenapa hari Rabu jemaah? Karena Rasulullah itu pernah 3 kali berturut-turut 3 hari ya. Yaumal Isnaini pada hari Senin, wa yaumas Tsulasi pada hari Selasa, wa yaumal al-Arbi'i pada hari Rabu. Nah, di antara 3 hari itu fastujiba lahu yaumal al-arbi'i bainas sholataini. Pada hari Rabu lah doanya Rasulullah SAW itu diijabahku Allah. Ya, dijabahnya bainas sholataini, di antara 2 sholat. Jadi ijabah doa Rasulullah itu pada hari Rabu di antara 2 sholat. Fa'arafa al-basyaru fi wajhihi. Nah, ketahuannya Rasulullah diijabah doanya itu karena selesai di antara 2 sholat Rasulullah berdoa itu wajahnya Rasulullah bergembira. Ya, wajahnya Rasulullah al-basyaru, basyar itu artinya gembira. Ya, wajahnya Rasulullah bergembira. Qala Jabir, kemudian berkata Jabir radhiyallahu anhu, falam ya'zibi amrohum golizun ila tawahaisu tilka sa'atu fad'u fiha fa'arafa al-ijabatu. Nah, sesuatu yang paling penting ini disampaikan oleh Rasulullah kepada Al-Jabir, ya, kepada sahabat Al-Jabir. Jadi Rasulullah bersabda gini, tidak ada satu perkara yang penting, ya, falam yujibul amro hum, bagi kalian, ya, kecuali ila, ya, tawahaisu, kecuali memilih waktu untuk ijabah doa, ya. Tilka sa'atu fad'u fiha fathu fiha fa'arafa al-ijabatu. Nah, sedangkan saya mendapatkan ijabah doa itu, ya, pada apa? Rasulullah katakan fastujibalahu yaumul arbi'i bainas sholataini, pada hari Rabu di antara 2 sholatnya eta az-zuhru wal asru. Nah, jadi kata Rasulullah,
Rasulullah diijabah doa ya di Masjid Al-Fatih ini pada hari Rabu di antara sholat zuhur dan asar. Jadi jamaah kalau bisa maksakan dina sholat dina hari Rabu eta urang berjamaah sholat duhur. Dan saat sholat duhur itu sempatkan berdoa. Karena doanya Rasulullah diijabah di antara doa hari Rabu di antara waktu zuhur dan waktu asar. Ya. Gitu jamaah. Kemudian diijabah doa waktu dina hari Arafah. Gitu. Ya. Khairu du'ai yaumal arafati. Doa ketika hari Arafah, ya. Kemudian yang berikutnya doa ketika minum air Zam-Zam jamaah. Jadi jamaah kalau dikasih air Zam-Zam atau ketika jamaah nanti umroh ya atau haji banyak-banyaklah minum air Zam-Zam. Dan ketika minum air Zam-Zam jangan lupa berdoa sebelumnya. Jangan cukup hanya bismillah tapi berdoa. Ma'u Zam-Zama lima syarabun lahu tah. Jadi sabda Rasulullah, khasiatnya air Zam-Zam itu sesuai niat dan doa ketika meminumnya. Gitu. Ya, kalau air ini kita boleh cukup bismillah. Tapi kalau air Zam-Zam harus dilengkapi dengan doa. Jadi kita berdoa dulu sebentar jemaah sedikit aja supaya kita semua dikasih kesempatan untuk haji dan umrah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina sahabi sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'ulaka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-a'dami maqnuni tahiri muqaddasil mubarakil hayyul qayyum antu silani ilal makkata musyarrafah wal madinata munawwarah wa antaj'alani miman amila hajjan wa umratan mabrura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bismika a'dami maqnuni tahiri muqaddasil mubarakil hayyul qayyum antu silani ilal makkata musyarrafah wal madinata munawwarah wa antaj'alani miman amila hajjan wa umratan mabrura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka bismika a'dami maqnuni tahiri muqaddasil mubarakil hayyul qayyum antu silani ilal makkata musyarrafah wal madinata munawwarah wa antaj'alani miman amila hajjan wa umratan mabrura birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Alhamdulillah jamaah sadayana urang tutup pangaosan ayeuna tadi entos ku doa. Innahu sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggon payun masih abdinya. Kita melanjutkan kajian tentang doa. Ulah waka uih.
Coba aja. Kurang tuh. Tapi hitung deh juga aya nu gempe sumping coba.